Selamat pagi, sehat semuanya. Kita langsung aja, perkenalkan nama saya Tommy. Ini ada Pak Michael, ada Pak Bani, bagian dari tim printing, ada Pak Doni Herdian, ada Pak Prima, gitu. Jadi di sini kita mau menerangkan mengenai masalah sablon. Siapa yang sudah pernah tahu sablon? Siapa yang suka pakai baju yang ada gambarnya? Siapa yang senang pakai kaos, t-shirt ada gambarnya? Siapa yang paling suka dengan gambar-gambar baju-baju yang bergambar? Pasti pada suka semuanya. Nah, gambar yang ada di baju itu melalui proses tahapan sablon atau bisa disebut cetak sari. Cetak sablon pengertiannya itu adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra. Untuk sablon sendiri, alat-alat sablon itu terdiri atas dua. Pertama, alat utama, terus yang kedua alat pendukung. Alat utama itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kalau alat pendukung itu masih bisa dipakai atau tidak. Pertama, untuk alat utama, screen. Kenapa disebut cetak saring? Karena kita menyaring cat di atas kain. Sampelnya itu adalah ini screennya. Lalu setelah screen ada penggunaan rakel. Nah, rakel itu seperti ini bentuknya. Dia untuk menekan tinta di atas screen supaya turun ke bawah, gitu. Yang ketiga cat yang digunakan itu ada solvent base, ada water base. Jadi ada yang berbasis air, ada yang berbasis minyak. Terus udah gitu, setelah cat ada obat after. Nah, obat after ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk menutupi lubang atau pori-pori yang ada di screen kayu atau screen aluminium supaya tinta yang di atas screen tidak turun di luar gambar yang kita mau. Nah, alat utama diantaranya ini 4, gitu. Lalu ada alat pendukung sablon. Nah, alat pendukung sablon itu diantaranya koter untuk menuangkan obat after dalam proses pembaluran screen. Setelah koter ada heat gun. Heat gun itu bentuknya seperti ini di foto. Fungsi dia adalah untuk mengeringkan tinta yang sudah kita saring atau kita sablon di atas screen yang kita keringkan di atas bahan atau baju. Terus ada heat press. Seperti ini alatnya, seperti ini. Nah, heat press ini berfungsi untuk sebelum kita serahkan ke customer, biasanya di heat press supaya si tinta lebih melekat di atas bahan. Terus udah gitu, yang terakhir, yang keempat ada meja sablon. Nah, meja sablon ini bentuknya dulu tuh seperti ini, meja catok. Tapi berkembang lagi ada namanya meja rel. Jadi meja rel itu panjang gitu, tapi tidak ada pinnya, jadi cuma satu aja di bagian ujung atau di bagian bawah. Setelah itu ada meja rel, meja rotari, bentuknya mutar. Jadi kita cukup diam, mejanya yang berputar. Yang terakhir itu yang sekarang banyak dipakai itu meja Thailand. Sebetulnya namanya meja double pin. Nah, ini kita pakai meja double pin. Jadi kenapa disebut meja double pin? Karena ada pin 2 di depan dan di belakang. Lalu ada meja afdruk. Nah, meja afdruk itu fungsinya adalah proses expose, memindahkan gambar dari kertas ke atas screen menggunakan meja ini. Nah, bentuknya seperti ini. Tahapan sebelum menyablon itu ada 2, tahapan pracetak dan tahapan sablon. Jadi sebelum kita menyablon itu ada tahapan pracetak. Tahapan pracetak itu adalah pertama pemilihan gambar. Ingat adik-adik, untuk menyablon gambar itu harus resolusinya besar. Nah, kalau adik-adik semua bikin baju, ngasih gambarnya kecil, kasihan tukang sablonnya. Karena kenapa? Dari gambar yang kecil itu harus di-retouch lagi, dibesarin lagi supaya apa? Dalam ukuran A3 gambar tersebut nggak pecah. Terus yang kedua masuk proses pisah warna. Proses pisah warna itu seperti apa? Jadi dari
satu gambar yang berisi beberapa warna itu dipisah berdasarkan atas gambarnya masing-masing. Prosesnya di Photoshop. Nah, dari gambar ini ada berapa warna? Ada berapa warna? 2. Ada berapa warna? 2. Yang laki-laki? Ada berapa warna? 3, 2. Nah, untuk di sablon background gambar abaikan. Yang bagian hitam itu tidak termasuk. Jadi yang bagian belakang ini yang warna hitam atau putih itu adalah bahan dasar dari base bahan yang akan kita pakai. Dan yang akan kita pakai itu adalah warna yang paling atas biru aqua sama warna putih. Oke. Berarti itu harus dipisahkan jadi 2 warna. Jadi membayangkan itu sebagai layer. Layer 1 warna yang paling atas yang putih. Oke. Nah, itu harus kita pisahkan satu-satu. Kalau sudah dipisahkan satu-satu, kita pindahkan ke media A3. Nah, pas pada saat proses pemindahan gambar, kita harus bikin satu cross atau satu marking di atas dan di bawah, atau bisa di kiri dan kanan. Itu adalah untuk proses pengunci. Pengunci apa? Pengunci gambar ini supaya tidak larut. Tadi ini warna apa? Putih, ya kan? Yang ini warna biru. Kita pindahkan ke posisi A3 dan kita bikin cross di sini. Dan ini juga kita bikin cross di sini. Jadi yang tadi media A3 tadi, yang ini jangan dihapus, yang kita hapus gambarnya aja, yang warnanya baru masuk. Jadi kalau sekarang kita jadikan satu, jadi berbentuk satu gambar. Ini satu gambar yang utuh, tapi kita pisah jadi 2. Tapi kalau kita kunci, dia akan jadi satu gambar yang utuh. Ngerti ya? Oke. Ini kita sekarang masuk ke dalam proses expose atau proses after pemindahan gambar dari sini ke media screen. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, obat after itu terdiri atas 2. Obat afternya sama sensitizer itu yang warna kuning. Dia pekat terhadap cahaya. Jadi gambarnya lalu kita taruh di atas screen atau, nah ini kita paskan posisinya. Jangan lupa dengan register yang sudah kita bikin. Setelah itu baru kita sinari. Kalau sudah selesai, screennya diangkat, gambarnya dipisahkan. Setelah itu baru kita lakukan semprot. Semprot itu apa? Peluruhan. Jadi gambar yang tadi bebayang yang kita pindahkan, setelah kita semprot dia akan luntur. Nah, jadi nanti dia berbentuk bolong-bolong, berbentuk pori-pori sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Nah, sisanya itu obat afternya yang tidak ada gambar itu untuk menahan cat. Nah, seperti itu. Itu proses after. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mengawang-awang ya. Kalau mengawang-awang mendingan kita langsung praktek sablon. Jadi teman-teman silahkan berdiri. Terus pakai apa mas? Emang? Ini biar si kainnya nempel di meja. Ini di meja sendiri ini ada lem mejanya, biar si ketika screennya kita masuk ke laptop, besutan cat, si kainnya tetap di meja dan nggak keangkat, dan si catnya transfer ke kain. Mudah-mudahan buat kedepannya di sini ada yang tertarik di bisnis ini juga. Siapa tahu regenerasi dari kita, teman-teman bisa lebih sukses di bidang ini. Kita nggak ada yang tahu kan. Jadi di sini kita lebih ke memperkenalkan basicnya aja, biar ya kalau kata pepatah kan nggak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah di sini kebetulan karet lakau sendiri ada 2 tipikal, ada 3 sebetulnya. Ada yang Swiss, ini kita pakai yang papak dari sudut itu mempengaruhi. Ada yang lancip.
we on a top floor? Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, 'cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, 'cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a top floor. Cause we be on a top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, 'cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a top floor. Seperti ini, setelah semua main 'Cause we be on a top floor. Don't be afraid of falling. 'Cause you know we gon' fly. Nah, mantap. Cause we be on the top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, 'cause you know we gon' fly. Cause we be on the top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, 'cause you know we gon' fly. Cause we be on the top floor. Cause we be on the top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, 'cause you know we gon' fly. Cause we be on the top floor. Ya. Cause we be Dorong on ke the depan. top floor. Don't be afraid of falling. 'Cause you know we gon' fly. dia akan memiliki pori-pori yang bahan. Cause we be on the top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, 'cause you know we gon' fly. Cause we be on the top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling, 'cause you know we gon' fly. Cause we be on the top floor. Oke, Aden. Nah, kalau adik-adik masih berminat, silakan datang ke tempat saya, ke tempat ini kita foto-foto SPS ada di Makassar di daerah Bogor. Itu biasanya kita reguler 1 minggu 1 kali, kita selalu mengadakan pelatihan gratis. Mungkin ada masukan sedikit dari nanti ada di kita, hanya untuk pengenalan aja. Untuk masalah yang saat ini lagi sedang berkembang dengan teknik digital, mungkin dari Pak Mike ada pemaparan sedikit mengenai masalah teknik digital. Silakan Pak Mike. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya dari Toko Sablon SPS Divisi Digital. Digital ini teorinya dikit ya. Kalian sudah sangat sering bertemu dengan
hasil produk dari digital printing yang di packaging, banner, poster. Nah ini nih banner, itu adalah hasil dari digital printing. Yang saya bicarakan DTF itu ada di segmennya fashion. Nah DTF ini apa sih gitu kan? DTF adalah direct transfer film. Jadi konsep kerjanya simple. Kalian punya gambar, syaratnya cuma satu, resolusi tinggi dan PNG. Oh berarti seperti itu syaratnya ada dua ya, PNG tanpa background. Kalau ada background nanti backgroundnya juga ke print. Nah kalau tadi di manual ada pecah warna, di digital tidak perlu. Jadi kalian dapat gambar, tinggal kalian proses lagi, pastiin gambarnya sudah bagus. Setelah itu tinggal di print teman-teman. Jadi bahannya ada beberapa, yaitu pad filmnya, printernya harus ada, aplikasinya, ada serbuk lem, ada tintanya khusus. Itu nggak bisa sembarang tinta bisa masuk ke printer itu karena mesti keluar dari head printer yang sangat kecil. Jadi teman-teman yang belum dapat, ini bisa pilih gambar. Gambarnya ini bisa disimpan atau mau langsung pakai di press di rumah pakai setrikaan bisa. Gitu. Jadi konsep jualan nanti kalau punya mesinnya itu sebenarnya jualan gambar teman-teman. Jadi kalian nggak usah stok baju, dapat orderan gambar tinggal di print. Ini adalah salah satu contoh hasil dari DTF. Gradasi emas sebenarnya tidak ada efek khusus emasnya, hanya gradasi kuning, tapi tampilannya cukup menarik. Di manual bisa nggak? Bisa, tapi kembali lagi butuh proses yang lebih panjang untuk bisa warnanya. Nah kesimpulannya sebenarnya saya rangkum 3. Maunya digital atau manual sih? Tenang teman-teman, pasarnya beda. Nggak akan tendang-tendangan kalian. Kalau digital satuan, orang yang butuh satu mau ke konser, udah tinggal mainnya berarti satuan digital aja karena kalian pesannya satuan. Tapi kalau kalian punya komunitas OSIS, mau bikin nih 2 lusin, 3 lusin, mendingan manual. Lalu sebenarnya yang saya rangkum ini poin nomor 2, sablon manual dan sablon digital itu sebenarnya melengkapi. Jadi ada pengembangan dan itu sudah terjadi sekarang. Maka dari itu saya bisa rangkum digital dan manual akan saling mengiringi justru. Dan gimana sih industri fashion sendiri, sablon sendiri di Indonesia? Pada prinsipnya kalau orang masih pakai baju, industri fashion ini nggak bakal mati, maupun digital atau manual. Itu aja teman-teman dari saya tentang singkatnya sablon digital. Mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian kata yang kurang berkenan di hati adik-adik semua. Harapan saya semoga adik-adik bisa lebih memahami mengenai sablon, bisa membuka pemikiran yang lebih lanjut mengenai masalah dunia persablonan. Demikian untuk adik-adik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, sukses semuanya. Amin. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Dewi, bisa dipanggil Ibu Deris. Saya di sini guru produktif desain komunikasi visual, mengajar desain grafis percetakan. Kegiatan hari ini itu berjalan alhamdulillah lancar ya selama 3 hari. Antusias anak-anak juga banyak penasaran, banyak pengen tahu karena dunia industri itu kan luas, yang berbeda jauh dengan kegiatan sekolah. Dengan adanya kegiatan ini mereka jadi lebih melek gitu loh. Jadi terima kasih banget untuk toko sablon SPS yang udah membantu peserta didik dengan adanya kegiatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Sukastrio, Magister Komputer. Biasa saya dipanggil dengan Bapak Sukas. Saya mengajar desain media interaktif, kemudian saya mengajar informatika dan PKK. Dalam testimoni ini, pembelajaran sangatlah penting buat di sekolah kita ini, karena di sekolah hanya menerima teori saja, tidak bisa mengimplementasikan kepada yang sesungguhnya. Dengan datangnya dunia industri ke sekolah, kita sangat-sangat bersyukur sekali. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan langsung apa yang dia bisa desain, hasilnya ketahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.